Makan nggak jadi, rumah hilang. Tuh, kalau saya kan bukan pemerintah. Iya sih, benar. Saya kan nggak berhak untuk menghakimi mereka. Ngajakin orang dapat uang. Halo guys, perkenalkan nama saya Georgie. Sekarang kita adalah konten baru dari Amber Tadi FX, namanya Ngorder, ngobrol bareng trader. Kali ini saya mendatangkan seorang narasumber namanya Indra. Ya, dan yang akan kita bahas kali ini adalah seputaran robot trading yang sedang marak terjadi di dunia khususnya di Indonesia. Kak Indra, gimana kabarnya? Baik-baik, Georgie gimana? Sehat, sangat luar biasa sehatnya ya. Pertarungan antara real trader dan robot trader gimana? Iya, ini cukup menarik untuk dibahas ya Kak Indra ya. Apalagi sekarang banyak banget ya kan kita bisa lihat di TV. Ternyata robot itu yang sempat dibangga-banggakan oleh masyarakat, ternyata itu zong ya, atau alias itu gak terbukti ternyata. Setelah hampir 2 tahun ya Kak Indra ya, itu sudah atau lebih. Iya sih, kayaknya 2 tahun. 2 tahun ini marak ya. Musim hujannya udah 2 tahun, Jor. Sebenarnya robot trading itu apa sih Kak? Robot trading, Indra ya. jadi pada dasarnya robot trading itu adalah dimana kita mengautomatiskan metode transaksi yang sudah baku yang kita miliki. Contoh, misalkan kalau harga naik ke segini, biasanya sih Kak Indra nge-buy gitu misalkan. Oke. Atau enggak harga turun segini, Kak Indra akan melakukan eksekusi sell di market apapun seperti itu. Ya cuman mengautomatiskan itu aja sebenarnya, dengan of course dengan sistem seperti itu. Jadi robot trading pada dasarnya adalah gimana kita bisa mengautomatiskan sistem transaksi kita yang sudah baku seperti itu. Oke, jadi gitu ya guys. Tapi ya Indra, yang saya dengar itu adalah yang akhirnya ya kita semua tahu itu adalah katanya skema Ponzi atau scam. Sebenarnya mekanismenya itu seperti apa sih Kak? Karena yang saya dengar pribadi juga itu ada 2 keuntungan. Pertama ada pasif dan jelas ada 2. Jadi satu itu dari hasil dia trading dan satu lagi hasil dari dia mengajak orang. Jadi ada 2 keuntungan di situ yang mereka dapatkan. Itu ya, sebenarnya gimana sih? Jadinya sebenarnya robot sih nggak ada yang salah dengan itu. Itu hanyalah sistem transaksi yang diotomatiskan. Tapi kalau sudah pada dasarnya yang sekarang terjadi kebanyakan adalah di mana ini MLM sebenarnya. Mereka bukan trading, mereka bukan bergerak di pasar modal. Mereka hanya membuat sebuah skema bisnis yang masih dipercaya sama masyarakat saat ini. Contohnya, kita bisa buat sistem MLM dulu, zaman dulu sistem MLM mayoritas adalah produk obat, kecantikan. Karena mereka masih bisa beli, daya beli masyarakat masih ada ya saat itu. Tapi saat ini daya beli masyarakat itu berubah menjadi sebuah ingin menghasilkan. Mereka butuh menghasilkan. Jadinya skema MLM atau kan skema Ponzi itu berubah produknya. Jadi produk pasar modal, yaitu trading yang seperti kita lihat saat ini. Jadi kalau sudah misalkan seperti skema Ponzi, itu uang dari mana yang dikasih? Misalkan Georgie nih ngajakin orang masuk ke sebuah robot yang ada saat ini, Kan dapat uang. Benar ya? Benar sekali. Itu uang dari mana? Nah misalkan kalau kayak saya di pasar modal, saya ngajakin Georgie untuk beli saham BCA. Emangnya saya dapat uang dari BCA? Tidak. Kan enggak. Saya ngajakin Georgie untuk beli mata uang Amerika di pasar modal, emang saya dapat uang? Tidak juga. Enggak kan? Jadi seperti itu. Ini uang dari mana? Patut dipertanyakan. Kemungkinan besar hanyalah uang yang disetorkan oleh nasabah mereka. Itu yang dibagikan lagi. Sangat serem sekali berarti ya. Nah itulah skema Ponzi. Robot ini kan sekarang yang kita semua dengar sekarang banyak yang disegel-segel ditutup ya. Itu yang setaunya Bro Indra ini, itu masalah withdrawal atau gimana tuh bisa nggak? Karena yang saya dengar juga nih ada yang bisa, ada yang bahkan nggak sama sekali. Ada sih, kalau menurut saya kalau memang skema Ponzi mereka masih pegang uang. Tapi seharusnya kalau robot normal itu bisa, karena uangnya pasti dipegang sendiri. Wajar, misalkan saya nih, saya transaksi di pasar modal, saya mau dong beli robotnya, saya pasang aja di punya saya sendiri. Emangnya uangnya kemana? Kan nggak kemana-mana, tetap di rekening saya, di rekening Meta ataupun apapun ya, iPod mau pakai apapun.
tetap di sana. Kita cuma menambahkan additional sistem transaksi yang baku. Seperti itu. Jadi uangnya nggak kemana-mana. Kalau robotnya beneran. Kalau beneran ya. Beneran. Tapi kalau skemanya Ponzi, otomatis uang yang waktu dimasuk sudah dibagi-bagikan. Ngerti nggak kira-kira sampai sana? Jadi uangnya itu sudah dibagi-bagikan. Kira-kira uangnya masih apa enggak? Itu yang jadi pertanyaan kan? Itu adalah sebuah pertanyaan. Masih mungkin. Berapa? Kan gitu. Benar. Nah itu jadinya Jor, seperti itu. Oke. Kalau bisa ditarik mungkin bisa, tapi tidak mungkin 100%. Dan prosesnya mungkin akan lama gitu ya. Seperti itu. Berarti ini semua terjadi karena kurang pahamnya masyarakat ya. Karena kenapa akan lebih aman, sebenarnya lebih aman di robot trading atau kita masuk eksekusi pasar sendiri? Lebih aman sebenarnya kita eksekusi pasar sendiri, Jo. Karena kita tahu apa yang kita lakukan, kenapa kita melakukannya, dan juga kita tahu kapan kita akan berhenti melakukan itu. Seperti itu. Misalkan profit, ya berhenti dong. Ya. Oh cukup nih, ya udah sendiri. Misalkan, ternyata saya salah, kita bisa hentikan sendiri. Seperti itu. Jadinya kalau misalkan dengan robot juga boleh, asalkan kamu sendiri yang nyeting atau enggak memang dari robot gitu ya. Kalau udah skema MLM, Kalau nggak jelas uangmu kemana? yang itu jadinya masyarakat sebenarnya ini adalah di mana masyarakat dimanfaatkan oleh beberapa oknum yang ingin mengeruk keuntungan. Seperti itu. Kasihan. Udah pandemi, nggak menghasilkan, uang tabungannya dia pakai makan, akhirnya ingin agar uang tabungan mereka berkembang. Benar. Malah ditipu. Kasihan sekali itu ya. Mengenaskan sekali sekarang keadaan Indonesia ya. Seperti itu. Diberi solusi yang ternyata itu bisa dikatakan penipuan ya. Ya, karena sudah melenceng, wajar. Misalkan saya bilang, Jor, ayo trading sama aku, tapi ternyata uangnya aku pakai buat kos-kosan. Itu bisa aja sih. Kalau kamu itu penipuan nggak namanya? Penipuan. Karena tidak sesuai dengan yang dijanjikan atau kita bicarakan di awal. Iya. Penipuan itu bukan hanyalah masalah profit. Ya. Masalah janji alur uang juga bisa. Berarti kalau seperti yang dijanjikan fixed income 10% lah, 15% lah, itu sebenarnya kalau kita sendiri yang masuk pasar modal, kita nggak bisa menjanjikan sesuatu keuntungan kan? Untung itu pasti, Jo. Kita lihat aja sendiri di Google, kita bisa cek sendiri pasar modal apa. Contoh misalkan saham, seperti itu kan. Setiap perusahaan di dunia ini akan melakukan hal yang terbaik yang mereka bisa untuk meningkatkan harga sahamnya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Pasti ya, karena itu kan mencerminkan value sebuah perusahaan. Benar kan? Benar sekali. Berarti ya, maju dong perusahaannya. Benar kan? Siapa sih sekarang pengusaha yang nggak mau perusahaannya maju? Semua pasti pengen maju. Kan ingin seperti itu. Jadinya itu udah pasti profit sebenarnya. Apalagi kita memilih perusahaan yang memang saat ini yang dibutuhkan. Jadi pada saat pemilihan perusahaan yang membuat kita pasti profit adalah analisa kita pada dasarnya seperti itu, dan kita juga mampu bertanggung jawab bagaimana kalau analisa itu salah seperti itu. Nah, kita mumpung lagi ngobrol analisa nih ya. Kalau di robot, saya punya teman juga ya yang ikut robot nih. Nah, dia itu robot itu apakah sudah disetting? Karena yang saya perhatikan ya, dia bisa konsistennya cuma $6 dan itu mungkin bisa 3 transaksi. $6 dan jarang sih saya lihat teman saya yang ikut robot yang sampai di atas $100 per transaksinya. Rata-rata yang saya tahu ya, itu hanya 6-10 karena sering saya dikasih lihat, ayo Jor, saya bahkan diajak ya guys. Oke, gitu. kalau yang kayak begitu sih gimana itu sebenarnya? Pada dasarnya itu tergantung skema kerja robotnya kembali lagi. Ini robot apa? Robot beneran apa yang MLM? Nah, kalau saya pribadi yang beneran mungkin aja bisa seperti itu tapi konsisten. Nah, jadi gini, robot ini dibuat dari sebuah metode. Metode kita punya probabilitas berapa persen dan itu jadikan baku. Dan otomatis jadinya kalau pakai robot jadinya take profit dan SL-nya itu kemungkinan terukur semuanya.
dan itu kebetulan sama akan konsisten. Tapi kalau yang di money game bisa aja dia akan memanipulasi dan yang lain-lainnya, bisa banyak sebenarnya. Itu harus memang pihak-pihak pemerintah yang bertanggung jawab terhadap itu memang harus benar-benar menyelidiki apakah benar mereka bertransaksi melalui liquidity provider.